Halo? Iya, Bu. Ya, Ya, seperti itu kan, Bu. Jadi iya benar. lokasi tempat duduknya di sekolah apa, di kelas itu agak di samping dekat dengan ibu. Gitu. Jadi kalau nanti ada anak nangis, anak teriak, anak ini dibawa keluar dulu sebentar, Bu. Karena itu memang terlalu dia anak yang hipersensitif, jadi dia enggak bisa mendengar itu, bukan enggak mau ya, dia memang kalau kita dia mau sebenarnya dia mukul anak ini supaya dia dengan tujuan kamu berhenti menangis, Ya, teriak. Iya toh. Nah, ya, tapi terus orang tuanya mungkin disuruh untuk yaitu tadi strategi-strategi yang untuk menurunkan sensitivitas dicoba di rumah. Supaya akhirnya di sekolah itu enggak bisa cepat memang Ibu. Untuk menurunkan sensitivitas. Jadi ibu kalau sekarang ibu kalau ada anak nangis teriak, anak ini dibawa keluar dulu. Kalau ada tempat yang di selain ruangan kelas ada tempat yang sepi Bu, mungkin yang nggak bising, titipkan anak itu di sana dulu. Kalau di kelas udah terkendali, baru anak ini dibawa masuk lagi. baik, baik. Ya. Tapi dia juga ini, Bu. Apa? Apa namanya? Sensitif sekali dia kalau dengan suara menangis itu. Kalau dia nggak bisa memukul, dia akan menangis sendiri. Jadi kemarin juga kita lagi lihat film. Awalnya dia lihat, tapi setelah itu dia nangis guling-guling. Pas lihat ada adegan anak yang di film tadi itu nangis karena pensilnya ketinggalan gitu. Jadi dia juga ikutan nangis. Ya. Kalau mungkin respon anak, ya itu Bu, mungkin berikan ini loh Bu, bawain seperti ini Bu di sekolah Bu. Yang ini loh, apa penutup telinga Oh, gitu Bu. penutup telinga. Kalau yang ini kemungkinan nggak mau Bu dimasukkan ke dalam liang telinganya. Cobalah dengan penutup telinga ini. Jadi kalau ada rangsang yang berlebihan, dia menangis karena mungkin dia nggak bisa menghentikan suara tersebut. Iya. Nah, Kayaknya jadi ya. kalau TV atau film kan dia nggak bisa menghentikan gitu kan. Kalau anak di yang dalam jangkauan dia kan dia bisa ke sana, dia bisa pukul, dia pikir dipukul terus anak ini berhenti menangis. Nggak taunya nangisnya tambah kenceng ya Bu ya. Iya benar. Makin kencang makin dipukul. Iya Bu. Nah, jadi Ibu sebagai guru di sekolah tahu kapan anak ini dipakaikan ini alat ini. Bukan alat ya, pokoknya penutup telinga yang menutupi mengurangi inputan suara yang masuk ke dalam telinganya dia. Ini hanya salah satu contoh, Bu. Ya toh, ada mungkin kalau nggak ada itu Ibu pakaikan ke ini loh headphone. Headphone ini kan headphone suara yang bisa dikasihkan musik ya. Tapi ini dipinjem aja ininya aja. Itu mungkin ya waktu kalau nggak ada pokoknya dipasangkan gitu kan mengurangi suara Bu, udah mengurangi suara yang masuk. Benar. Oke, terus kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Udah jelas ya? Udah Bu, udah terima kasih ya Bu. Ya sama-sama. Akan dipraktek. Oke, untuk anak Pak Togar, anak saya kalau dimarahi atau dinasihati tutup kuping. Ini anak Pak Togar, ini anaknya umur berapa toh? Halo, tolong Bu Mayang dibuka. Halo. Ya Bu, sudah. Sudah. Masih belum Pak Togar, ini anaknya boleh tahu nomor berapa kalau dinasehati tutup kuping? Togarnya belum masuk Bu. Oh belum masuk, udah dibuka ya padahal ya? Sudah. Mungkin kita ke Pak Bu Idai ya. Anak saya suka nutup telinga dengan tangannya jika menonton film anak-anak. Kemudian ada lagu yang dia sukai di film itu. Entah karena senang, entah bosan sudah sering mendengarkan lagu itu bagaimana tipe. Ini ada kasus Bu. Anak-anak ini kan sering melihat film atau
apapun yang dia suka itu selalu diputar terus-menerus, mungkin sudah ribuan kali ya muternya. Dan orang tua merasa oke-oke aja, nggak apa-apa selama dia itu suka kok, ya biarkan aja dia mendengar. Nah, saya punya cerita mengenai kasus ini. Jadi, kalau anak kita senang sekali terhadap sesuatu, sangat senang. Nanti akhirnya dia akan menjadi tidak senang. Jadi sebelum hal itu terjadi, kurangilah frekuensi ini supaya jauh daripada tidak senang. Atau ibu kalau bisa sudah nggak usah mungkin ngomong aja hilang. Mungkin seperti anak saya itu dulu senang dengan lihat film yang Home Alone itu. Home Alone itu kan ada lagunya tuh. Dia ngelihat itu, wah, ya itu ribuan kali menurut saya. Dan saya biarkan aja, karena saya nggak tahu akhirnya jadi nggak suka. Nggak sukanya itu bukan nggak suka sungguhan. Itu dia masih suka. Tapi kalau mendengarkan itu ngeri gitu loh. Jadi ngeri-ngeri senang gitu. Tapi akhirnya kan membuat behaviornya itu aneh kan. Jadi kalau dengar lagu itu dia bisa ketawa-ketawa, membayangkan. Terus akhirnya kayaknya menutup telinga sambil ketawa-ketawa, terus ngelihat filmnya, tapi dia enggak berani melihat dengan mata yang terbuka, matanya disipit-sipitkan. Nah, itu yang jadi saya biasanya bicara dengan orang tua, kalau anak kita sudah punya yang seperti ini nih, sangat suka, jangan difasilitasi. Kita harus cut sebelum dia jadi hiper ya terhadap benda itu atau terhadap apapun itu. Itu saran saya. Jadi kalau memang menonton film anak-anak ini pasti filmnya tertentu lah. Apa benar Bu Idai? Halo, Bu Mayang udah dibuka ya? Barusan Bu Ida sudah masuk, Bu. Oh, kok nggak ada ya? Iya, Bu Ida bisa dinyalakan, Bu. Tolong dinyalakan. Sudah. Udah. Tapi saya harus dulu. Oh iya. Oke, nggak ada. Bu Widaynya juga nggak respon ya? Untuk, oke, dari mamanya Yohakim. Ini kalau anak saya masih bermasalah dengan pendengarannya bila mendengar suara air mengalir dari keran. Begitu dia dengar langsung dia tutup sendiri atau minta bantuan saya untuk ditutup. Alasannya dia rasa tidak nyaman dan katanya dia rasa tidak damai. Tapi kalau suara TV atau radio dia tidak terganggu. Maksudnya mamanya Yohakim ini kalau suara air yang dengernya dari TV, dari radio. Atau memang suara TV, radio nggak apa-apa, cuman dia terganggu oleh suara air mengalir. Bener ya? Namanya Iya, ya, Bu. bener ya? Jadi Iya, suara gini, dia cuma nggak suka suara air ya? Iya. Nah, Ibu tadi mendengarkan saya bagaimana untuk menurunkan sensitivitas untuk anak suara-suara itu. Dari apa namanya kita lihat, kalau anak ini tidak ada trauma apapun, cuman murni karena suara ini yang dia nggak suka, nah Ibu bisa mulai dengan seperti yang saya bicara dengan mamanya Lorenzo. Ibu kasih itu direkam di suara, ya, rekam di handphone. Setelah itu play pakai suara yang paling kecil. Iya. Nah, atau di video. Video itu kan video deket waktu air keran kita buka, kita video kan ada suara, ada gambar. Iya. Ya toh. Kalau kita berikan dia gambarnya aja, video tanpa suara, apakah dia masih takut? Coba itu. Setelah itu, kalau dia nggak takut, videonya di play, suaranya dibuka kecil-kecil, mulai volume yang kecil, atau dia suruh kan kalau mungkin Yohakim bisa ya volumenya dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan toleransinya dia. Iya. Jadi itu Bu. Jadi pertama saya pengen tahu apakah itu problem dengan visualnya.
ya toh? Karena dia melihat keran itu dengan air mengalir. Setelah itu kalau enggak, berarti kan ke suaranya. Nah, suaranya dengan cara itu, Bu. Ibu video pakai handphone Ibu. Pasti Iya. ada suaranya. Perlihatkan ke dia tanpa suara, apakah dia terganggu. Iya, iya. Nah, setelah itu, keluarkan suaranya sedikit demi sedikit. Atau dia yang ngontrol, Bu. Jadi Ibu tahu toleransi dia suara air mengalir itu sampai volume sekian. Mungkin volumenya 3 ya. Setelah itu Ibu bilang ke Yoakim, Yoakim coba naikkan jadi 4. Ya, tapi kita jangan terlalu terburu-buru, Bu. Ya, terus nggak apa-apa dinaik-naikkan. Oke, 4 dia nggak. Jadi suara itu diputar di sekitar dia. Jadi dia terbiasa dengan suara itu dan tidak merespon apa-apa. Nanti ditingkatkan suaranya sampai suaranya itu menurut kita udah besar. Kalau dia tidak ada trauma-trauma yang lain terhadap air dari, saya enggak tahu, kadang-kadang ada masukan gini, dia trauma terhadap air mengalir dalam wastafel, mungkin pernah ada satu kejadian yang melibatkan air yang keluar dari wastafel, mungkin enggak tahu apa yang terjadi yang membuat dia trauma gitu. Kalau enggak, ya seperti itu, Bu, dicoba dulu. Iya, Bu. Ini Ya? biasa yang di kamar mandi, Bu. Cuman yang di kamar mandi? Iya, yang umum saya lihat itu di kamar mandi. Ketika dia mau mandi, terus saya isi air, itu dia enggak senang kalau saya buka keran. Tapi kalau yang di luar kamar mandi nggak apa-apa? Kalau cuci tangan di wastafel itu enggak. Tapi kalau di dalam kamar mandi, buka keran untuk isi bak, itu dia tidak mau. Apa itu, Bu? Suaranya itu kalau di kamar mandi, terus kita baknya besar, itu kan ada gaungnya mungkin, Bu. Iya. Nah, mungkin itu gaungnya itu yang mengganggu dia. Karena kan suara di kamar mandi sama di luar. Jadi mungkin coba Ibu rekam seperti suara yang di kamar mandi Ibu. Yang mungkin ada gaungnya tuh, bung 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 bung. Kadang-kadang kalau kita tempat airnya itu besar dan lagi nggak ada isinya, kita buka kan ada suara, ya karena suara itu kan biasanya kamar mandi semuanya pakai keramik kan ya. Jadi kalau kita ngomong di kamar mandi kan ada ekonya gitu. Iya. Nah, coba Bu, memang suara itu yang videonya persis itu, persis suaranya juga yang direkam suara dalam kamar mandi, coba Ibu lakukan itu. Karena itu sangat spesifik sekali, Bu. Atau dia pernah punya sejarah di kamar mandi itu bagaimana gitu, Bu? Enggak juga ya? Enggak juga, Oke. Bu. Oke, coba aja itu dulu, Bu. Mungkin kalau terus di apa namanya? Waktu mendengar itu, kalau dia terlalu nggak suka apa ya, kasih white noise itu seperti yang saya bilang itu. White noise, Ibu tadi dengar saya ngomong white noise, kayak suara kipas angin gitu waktu dengar. Jadi suara ini nggak cuman suara ini, ada suara background yang terus menerus, yang soft, yang lembut gitu. Oh iya, Bu. Oke? Iya, iya. Ya, oke Ya. gitu ya Bu ya. Coba aja dulu. Iya. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kalau mau tanya langsung gimana ya? Saya nyari-nyari kok belum nemu menunya. ini udah. Mama Ale, Bu. Mama Iya, Ale mau Iya, Mama bertanya Ale. langsung. Selamat sore, Bu Mingve. Selamat sore. Selamat sore. Kalau Ales tuh ini termasuk gangguan sensorinya atau behaviornya. Dia kan kalau di mobil nih dia senang musik, tapi ya musiknya musik dia aja gitu. Nanti kalau ke tempat terapi, musiknya dia di mobil kan lagu anak-anak. Nanti di tempat terapi itu lagu anak-anak begitu masuk tuh langsung dia nyari dimatiin. Itu masuk behavior apa ya itu? Karena bukan lagunya dia ya. Lagunya dia anak-anak juga.
juga. Oh, oke. Jadi gini. Apa kebiasaan gitu kalau di tempat Enggak. terapi dia nggak mau gitu? Ya nggak apa-apa, toh mungkin di tempat terapi itu kan nggak waktunya mendengar lagu anak-anak. Ini kenapa di tempat terapi masih bawa lagunya itu siapa yang muter? Itu di tempat terapi kan di situ kan banyak kan anak-anak kecil yang senang musik, yang kayak gitu. Ibaratnya itu ya lagu-lagu diputer untuk anak-anak. Memang di situ kan terapinya terapi khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Oke, tapi itu kan gini. Sekarang itu saya mau lihat apakah ini dari sisi sensori. Ibu hanya melihat dia itu lagunya yang di mana di tempat terapi itu sebenarnya lagu yang juga dia suka. Iya, sama Ya. persis lagu Sama kan? anak-anak di mobil, Oke. iya. Enggak, kalau meskipun sama-sama lagu anak-anak, Bu, tapi kalau itu lagunya berbeda, mungkin penyanyinya berbeda, dia juga belum tentu bisa terima, Bu. Jadi umpamanya lagunya laki-laki, anak laki-laki atau lagunya anak perempuan yang menyanyikan, lagunya sama, itu bisa berbeda, Bu. Sama, saya rasa sama, karena ya? kan ya Oh ya, sama. penyanyinya sama juga ya. Sama. Jadi kalau itu berarti bukan masalah pendengaran, tapi itu masalah behavior.